Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati bapak ibu jamaah masjid rahimakumullah. Marilah kita sejenak mengingat rahmat dan iman Allah. Kemudian kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita iring berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah semua rahimakumullah, kita lanjutkan pagi ini tafsir surat Al-Jasiyah ayat yang ke-21 insyaallah sampai ayat terakhir ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama, hanya sesungguhnya, anta, engkau Muhammad, muzakkir, pemberi peringatan. Orang pemberi peringatan. Lasta alaihim, tidaklah engkau atas mereka bimusaitir, orang yang berkuasa. Illa, melainkan man tawalla, orang-orang yang berpaling, wa kafar, dan orang-orang kafir. Fa yu'adzibullah, maka Allah akan mengazabnya. Fa yu'adzibu,
maka azab akan dianya Allah oleh Allah. Al-azab akan azab akbar yang besar. Inna ilaina, bahwa sesungguhnya kepada kami, ya bahum mereka kembali. Summa kemudian, inna alaina, bahwa sesungguhnya atas kamilah, hisabahum, mereka membuat perhitungan terhadap mereka. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad hanya memberi peringatan. Itu tugas. Beriman atau tidak beriman itu Allah yang memberi petunjuk. Tapi Nabi Muhammad hanya memberi peringatan. Para rasul hanya bisa memberi peringatan. Tidak bisa memaksa orang untuk berbuat. Ya, karena sesungguhnya peringatan perintah Allah kepada Rasulnya, tapi untuk beriman atau tidaknya Allah yang menentukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jelaslah bahwa dari dahulu, mulai dari Nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, anaknya yang engkar, tidak mau naik kapal, ya, dia memberi petunjuk, tidak mau juga mengikutinya. Juga Nabi Ibrahim memberi petunjuk kepada ayahnya, juga tidak mau. Ya, Nabi Lut, ya, memberi petunjuk, tidak juga mau. Karena tugas para rasul adalah memberi peringatan. Apalagi kita, jangan dipaksa, ya, anak nggak mau begini itu, ya sudah diberi petunjuk dan sebagainya. Tugas kita memberi petunjuk. Yang memberi, ya, iman yang mantap, jalan yang benar adalah Allah. Memberi peringatan tugas kita. Nanti kalau dia mau menerima petunjuk, dia mendapat beriman. Lihat, Nabi Muhammad, kakeknya Abdul Muttalib, dia yang membesarkan, tapi tidak juga mau dia masuk Islam. Abu Talib pamannya sendiri, dia yang melindungi dari macam-macam ancaman dan lain sebagainya, tapi dia tidak juga mau masuk Islam. Kenapa? Karena ya, dia tidak mendapat petunjuk dari Allah SWT. Begitu juga banyak yang lain-lain contohnya. Jadi kalau ada anak ustaz, anak buya, macam-macamnya, jangan disalahkan. Contoh Buya Hamka, orang tuanya, ya, yaitu Syekh. Tapi di waktu remaja, ya, bagaimana kenakalan-kenakalannya sudah ditunjuk oleh ayahnya dan sebagainya. Tapi akhirnya yang mendapat petunjuk juga dari belajar sama yaitu iparnya. Ya, itu contoh. Sebelum dia dapat petunjuk, akhirnya dia mendapat petunjuk juga. Sehingga Buya Hamka, ya, terkenal. Kita sudah pergi bersama dulu dan di tempat Buya Hamka berjamaah, ya, jamaah tafsir benar, ya, diberitakan bagaimana keadaan Buya Hamka dulu, kenakalan-kenakalannya. Tapi Allah setelah kemudian dia memberi petunjuk. Jadi kata Allah, siapapun, ya, kalau tidak Allah memberi menghendaki, tidak akan mendapat petunjuk. Nabi Muhammad kita ini tugas hanya memberi peringatan. Ya, ingatlah, jangan, ya, mengatakan si A ini itu dan sebagainya. Sudah diusahakan oleh orang tuanya.
Oleh Buya Hamka sudah bermacam-macam ya caranya, tapi ya waktu itu belum dapat petunjuk. Akhirnya dia mendapat juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia ini kan berikhtiar. Karena berikhtiar Nabi Buya Hamka dia mendapat petunjuk. Jadi ikhtiar, kita berusaha tapi ya juga dia berikhtiar akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian Allah katakan tidak bisa engkau berkuasa untuk menjadikan dia itu orang yang ya beriman kepadamu. Bagaimanapun caranya, kalau tidak Allah yang memberi, yaitunya petunjuk dan kehendak Allah. Ingatlah tugas kamu memberi petunjuk. Illa malaikat orang yang berpaling dan orang yang engkar kepada Allah, bahwa dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Nanti di dunia dia diazab juga, di akhirat juga diazab oleh Allah SWT. Orang yang berpaling kepada ajaran-ajaran yang kamu sampaikan, peringatan-peringatan yang kamu sampaikan, yang tidak mau menerima peringatan-peringatan itu. Inna ilaina iyabahum, bahwa sesungguhnya kepada kamilah yaitunya kembali semuanya. Ingatlah semua urusan kepada Allah SWT ya akan dipertanggungjawabkan nanti. Summa inna alaina hisabahum, kemudian maksudnya atas kami yang membuat perhitungan, menghisab mana yang salah, mana yang tidak salah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka dalam hal ini ingatlah kita hanya berusaha. Bapak Ibu berusaha untuk mendidik anak, untuk memberi peringatan-peringatan. Tapi kalau tidak mau memberi peringatan, itu adalah yaitunya Bapak Ibu yang telah berdosa, yang tidak amanah. Amanah anak itu adalah amanah. Ya kita yang bertanggung jawab. Tapi sudah diberi, tidak mau juga, itu Allah. Ya kita lepas tanggung jawab kita. Tapi tidak pernah disuruh dia, yaitu dianggap dia itu, yaitunya anak mau belajar biarkan saja. Dia tidak mau menerima perintah kita, biarkan saja lagi. Tidak boleh. Kita sabar, berusaha terus memberi peringatan. Tapi kalau sudah ya kita menjadi lepas dari tanggung jawab Pak Ibu. Tapi kalau tidak, ingat nanti bisa ibu masuk neraka, anak masuk surga. Yaitu nantinya di padang mahsyar jika kita tidak memberi peringatan kepada anak tersebut. Walaupun kita orangnya banyak amal ibadah, diganti anak dengan orang tuanya. Ingatlah itu. Maka oleh sebab itu berilah peringatan-peringatan, yaitu biar kita sabar ya, sabar terus. Mudah-mudahan kita terlepas dari sisa Allah SWT. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka ingatlah dalam ayat ini Allah juga orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Ya, kalau kita perhatikan ya, kita sholat tadi baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta dalam sholat, tapi setelah kita selesai sholat, ya mungkin berkemungkinan dia ada urusan penting, ya. Tapi kita malas. Sekarang setelah selesai sholat, kita mempelajari jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Tadi kita minta, tapi setelah itu kita ya pergi. Ya mungkin karena ada urusan penting, ya banyak, mungkin karena malas, mungkin karena hal-hal lain, mungkin karena dia lebih pintar, kan bermacam-macam. Ya, tapi yang hadir inilah alhamdulillah yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi satu huruf sekian banyak pahala. Mudah-mudahan juga satu ayat sama 100 rakaat salat sunnah. Mudah-mudahan kita mendapat pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.